Di kota Kufah, sebuah negeri yang sibuk oleh perdagangan, perdebatan, dan hiruk-pikuk kekuasaan, hiduplah seorang ulama yang namanya disebut dengan penuh hormat oleh rakyat jelata hingga para penguasa. Namanya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau bukanlah ulama yang gemar tampil di singgasana kekuasaan, bukan pula pencari pujian di majelis-majelis besar. Namun ilmunya menjalar ke setiap sudut Kufah, hidup di lisan para murid, dan bersemayam di hati orang-orang yang mencintai kebenaran. Setiap fatwanya ditimbang dengan kehati-hatian, seolah ia sedang berdiri di hadapan Allah sebelum kata itu terucap dari lisannya. Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasan pikirannya yang tajam, mampu menyelami persoalan dengan logika yang dalam dan dalil yang kokoh. Namun, yang membuatnya benar-benar agung bukanlah sekedar teluasan ilmu, melainkan kejujuran hatinya. Ia lebih memilih diam daripada berbicara tanpa keyakinan. Baginya, satu kata yang salah bisa menjadi sebab kesesatan, dan satu fatwa yang tergesa-gesa bisa menjadi beban di akhirat. Ilmu dalam pandangan beliau bukanlah tangga menuju kekuasaan atau kedudukan. Ilmu adalah amanah, beban suci yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah, ketika banyak ulama tergoda oleh jabatan dan kedekatan dengan penguasa, Imam Abu Hanifah justru menjaga jarak. Ia takut jika ilmunya ternoda oleh kepentingan dunia, takut jika kebenaran menjadi lunak demi keselamatan diri. Di malam hari saat Kufah terlelap, beliau berdiri lama dalam sholatnya. Air mata jatuh membasahi janggutnya, bukan karena kekurangan harta atau rendahnya kedudukan, tetapi karena rasa takut kepada Allah. Takut jika ilmu yang Allah titipkan tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Takut jika lidahnya kelak bersaksi atas kelalaiannya sendiri. Maka lahirlah dari kota Kufah seorang ulama yang namanya tak hanya tertulis di kitab-kitab fikih, tetapi juga terpatri dalam sejarah keikhlasan. Seorang alim yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa kejujuran hanyalah kebanggaan kosong, dan bahwa ketinggian derajat seorang hamba bukan diukur dari seberapa dekat ia dengan penguasa, melainkan seberapa jujur ia berdiri di hadapan Tuhannya. Ketika ilmu menarik perhatian istana, nama Imam Abu Hanifah kian hari kian sering disebut, bukan hanya di sudut-sudut masjid dan majelis ilmu, tetapi juga di lorong-lorong istana. Ilmunya yang luas, fatwanya yang kokoh, serta wibawanya di tengah masyarakat membuat ketokohannya tak bisa lagi diabaikan. Suaranya didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan kehadirannya dihormati. Hingga suatu hari, kabar tentang beliau sampai ke telinga khalifah. Di mata penguasa, Imam Abu Hanifah adalah sosok yang sempurna untuk mengisi jabatan penting negara. Ia cerdas, tajam dalam berpikir, disegani oleh rakyat dan memiliki pengaruh yang besar. Seorang ulama dengan kualitas seperti itu, pikir istana, akan menjadi alat yang kuat untuk meneguhkan kekuasaan dan mengatur urusan hukum negeri. Maka utusan pun dikirim. Bukan untuk sekedar bersilaturahmi, bukan pula untuk berdiskusi tentang ilmu. Istana memanggilnya. Panggilan itu membawa satu tawaran besar, jabatan Qadhi, hakim negara. Kedudukan tinggi yang diidamkan banyak orang, jabatan yang menjanjikan kehormatan, keamanan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan, sebuah posisi yang bisa mengubah hidup siapapun dalam sekejap. Namun, ketika undangan itu sampai ke tangan Imam Abu Hanifah, wajahnya tidak berbinar, tidak ada kebanggaan, tidak pula rasa bangga karena diakui oleh penguasa. Yang ada justru keheningan panjang di hatinya. Beliau memahami betul apa arti tawaran itu. Jabatan Qadhi bukan sekedar kursi dan gelar, melainkan pintu yang sangat dekat dengan ujian. Di sana hukum bisa bercampur dengan kepentingan, keadilan bisa ditekan oleh kehendak kekuasaan, dan kebenaran seringkali dipaksa tunduk pada perintah penguasa. Maka, di saat banyak orang memandang istana sebagai puncak kehormatan, Imam Abu Hanifah justru melihatnya sebagai ujian yang sangat berat. Sebuah panggilan yang tidak sekedar menuntut keberanian, tetapi juga kejujuran yang nyaris mustahil dijaga di bawah bayang-bayang kekuasaan. Dan sejak saat itu, hidup beliau pun memasuki babak baru.
babak di mana ilmu, iman, dan prinsip benar-benar diuji. Bagi kebanyakan manusia, jabatan hakim adalah puncak kehormatan. Ia adalah kursi tinggi yang dipandang dengan kagum, kedudukan yang menjadikan seseorang disegani, suara yang didengar tanpa harus ditinggikan, keputusan yang ditaati meski tak selalu dipahami. Banyak orang memimpikannya, sebagian menempuh jalan panjang untuk meraihnya. Ada yang rela mengorbankan prinsip, bahkan nurani, demi bisa duduk di kursi itu. Di mata dunia, jabatan itu adalah lambang keberhasilan, tanda bahwa seseorang telah sampai, bahwa namanya diakui, kehendaknya diperhitungkan, dan perintahnya tak mudah dibantah. Namun di hati Imam Abu Hanifah maknanya sangat berbeda. Beliau memandang jabatan hakim bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai beban amanah yang sangat berat. Bukan sebagai kemuliaan, tetapi sebagai tanggung jawab yang menakutkan. Setiap keputusan seorang hakim, pikirnya, akan menimbang nasib manusia. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu kalimat pula bisa menzolimi. Dan di balik semua itu, ada pengadilan lain yang tidak bisa dihindari. Pengadilan Allah di hari hisab. Imam Abu Hanifah tahu, di hadapan kekuasaan, keadilan sering diuji. Tekanan bisa datang dengan wajah yang halus. Perintah bisa disampaikan tanpa suara keras. Dan kebenaran perlahan diminta untuk menyesuaikan diri. Beliau takut, bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut kehilangan keridhaan Allah. Takut jika lisannya suatu hari dipaksa mengatakan yang tidak ia yakini. Takut jika diamnya dianggap persetujuan atas ketidakadilan. Takut jika satu keputusan yang keliru menjadi sebab murka Allah yang tak tertanggungkan. Maka ketika banyak orang berlomba mendekat ke istana, Imam Abu Hanifah justru menjaga jarak. Ketika banyak hati berbunga karena tawaran dunia, hatinya justru dipenuhi kegelisahan. Baginya, keselamatan iman lebih berharga daripada seluruh kehormatan yang bisa diberikan manusia. Sebab jabatan setinggi apapun akan berakhir di dunia. Sedangkan amanah sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan di sanalah letak kebesaran seorang alim. Bukan pada apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang berani ia tinggalkan demi Allah. Ketakutan yang tidak dipahami. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan, Imam Abu Hanifah memilih untuk menolak. Bukan dengan suara keras, bukan dengan kemarahan, dan bukan pula dengan hinaan kepada penguasa. Penolakannya lembut, namun teguh. Tenang, namun tak tergoyahkan. Beliau hanya berkata bahwa dirinya tidak pantas menerima jabatan itu, bukan karena merasa kurang ilmu, bukan pula karena rendah diri di hadapan manusia, tetapi karena takut. Takut tidak mampu berlaku adil sebagaimana keadilan yang dituntut oleh Allah. Ketakutan itu bukanlah kelemahan. Ia lahir dari kesadaran yang dalam tentang beratnya amanah, tentang betapa mudahnya keadilan tergelincir ketika kekuasaan mulai ikut berbicara. Namun ketakutan itu tak dipahami. Di mata sebagian orang, penolakan tersebut dianggap aneh. Bagaimana mungkin seseorang menolak kehormatan setinggi itu? Bagaimana mungkin seseorang lari dari kekuasaan yang selama ini diperebutkan banyak manusia? Mereka tak mengerti bahwa yang ditakuti Imam Abu Hanifah bukanlah dunia yang ditinggalkan, melainkan akhirat yang akan dihadapi. Sebab bagi jiwa yang mengenal Allah, tak semua yang tampak mulia di mata manusia benar-benar aman di hadapannya. Kemarahan penguasa. Penolakan itu jatuh seperti tamparan di hadapan singgasana. Bukan sekadar kata tidak, tetapi sikap yang dianggap menolak kehendak kekuasaan. Wajah khalifah mengeras, sorot matanya berubah tajam. Keheningan di istana terasa berat, seolah udara ikut menahan nafas. Dengan suara yang meninggi, ia berkata, "Engkau berdusta, engkau alim, engkau layak." Di mata penguasa, ilmu adalah kekuatan, dan setiap kekuatan harus berada di bawah kendali istana.
Orang yang dihormati rakyat tak boleh berjalan sendiri, apalagi menolak perintah. Maka penolakan Imam Abu Hanifah dianggap bukan sekedar alasan pribadi, melainkan bentuk pembangkangan. Sebuah sikap yang bagi kekuasaan harus ditekan sebelum menjadi teladan. Namun, di hadapan semua itu, Imam Abu Hanifah tetap berdiri tenang. Tidak membela diri dengan amarah, tidak pula melunakkan kebenaran demi keselamatan. Baginya, yang lebih menakutkan bukanlah murka penguasa, melainkan murka Allah jika ia menerima amanah yang tidak sanggup ia pikul dengan adil. Apa yang terlihat sebagai pembangkangan di mata manusia, ia pahami sebagai bentuk ketaatan kepada Robnya. Sebab baginya, ketaatan tidak selalu berarti mengikuti perintah, tetapi berani menolak ketika perintah itu mengancam keadilan dan iman. Ia lebih rela kehilangan dunia daripada kehilangan kejujuran, lebih siap menghadapi hukuman manusia daripada menanggung hisab di akhirat. Dan disitulah benturan itu terjadi antara kekuasaan yang ingin ditaati tanpa syarat dan iman yang menuntut kesetiaan tanpa kompromi. Istana mungkin dapat memenjarakan tubuh, namun tidak pernah mampu menguasai hati yang telah tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kebenaran yang tak bisa dibantah. Imam Abu Hanifah pun angkat bicara. Bukan untuk membela diri, bukan pula untuk melawan dengan nada tinggi. Suaranya tenang, namun setiap kata lahir dari keyakinan yang kokoh. Beliau berkata, "Jika aku berkata jujur, maka aku memang tidak layak. Dan jika aku berdusta, maka seorang pendusta tidak pantas menjadi hakim." Tak ada ancaman dalam kalimat itu. Tak ada celaan kepada penguasa. Namun kata-kata tersebut jatuh seperti batu berat di tengah keheningan istana. Sunyi seketika menyelimuti ruangan. Para pembesar terdiam, tak satu pun berani memotong. Sebab kalimat itu bukan sekedar jawaban, melainkan cermin yang memantulkan kebenaran. Ia tidak dilontarkan dengan amarah, namun ditimbang dengan nurani. Tidak disampaikan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menyelamatkan iman. Di hadapan kekuasaan, Imam Abu Hanifah tidak meninggikan suara. Ia meninggikan kejujuran. Dan di saat banyak orang mencari celah untuk menyenangkan penguasa, beliau memilih kalimat yang paling jujur di hadapan Allah, meski harus dibayar dengan penderitaan. Kalimat itu sederhana, namun berat di timbangan kebenaran. Dan seringkali, kebenaran yang disampaikan dengan tenang justru menjadi yang paling sulit diterima oleh kekuasaan. Harga dari kejujuran. Kejujuran itu tidak disambut dengan penghormatan. Ia justru dibalas dengan hukuman. Imam Abu Hanifah tidak keluar dari istana dengan kemuliaan dunia di tangannya, melainkan dengan rantai di pergelangan tangannya. Beliau dipenjara, dijauhkan dari cahaya kebebasan, dimasukkan ke ruang sempit yang sunyi. Di sana, tubuhnya disiksa. Pukulan demi pukulan mendarat, bukan karena kesalahan, melainkan karena keteguhan. Tekanan datang silih berganti, bukan untuk mencari keadilan, tetapi untuk mematahkan pendirian. Setiap hari, beliau dihadapkan pada pilihan yang sama. Jabatan atau penderitaan. Kenyamanan atau kesetiaan. Keselamatan tubuh atau keselamatan iman. Tawaran itu berulang, seakan berharap kelelahan akan mengalahkan keyakinan. Seakan rasa sakit akan melunakkan hati yang telah teguh bersandar kepada Allah. Namun jawabannya tak pernah berubah. Tidak ada teriakan perlawanan, tidak pula keluhan panjang. Yang ada hanyalah kesabaran yang sunyi,
dan doa yang dipanjatkan di antara luka dan sujud. Beliau tahu rasa sakit di dunia ada batasnya. Namun luka karena mengkhianati kebenaran akan membekas hingga akhirat. Maka, Imam Abu Hanifah memilih menahan derita yang fana demi menjaga iman yang abadi. Dan di sanalah kita belajar bahwa kejujuran memang mahal, namun kebohongan selalu jauh lebih mahal di hadapan Allah. Di balik jeruji besi, tubuhnya memang terkurung, namun jiwanya tetap merdeka. Setiap langkah kaki di lantai dingin sel, setiap suara rantai dan kunci yang berdenting tidak mampu menekan keteguhan hati. Ruang sempit itu tak mampu membatasi doa, tak mampu memadamkan cahaya iman yang bersinar di dalamnya. Imam Abu Hanifah tetap menunaikan sholatnya, duduk atau berdiri di sudut sel yang remang. Ia berbicara kepada Allah dengan suara hati, menangis, memohon perlindungan, memohon petunjuk, dan memohon kekuatan untuk tetap lurus. Hari demi hari berlalu, luka dan derita terus datang silih berganti. Namun setiap pukulan, setiap siksaan, hanya memperkuat ketakwaannya. Penjara yang mencoba merenggut kehormatan dan kebebasan fisik justru menjadi ladang latihan kesabaran dan keteguhan. Prinsip yang ia pegang tidak pernah goyah. Kejujuran yang ia pertahankan tidak pernah luntur. Dan keyakinan pada Allah semakin mantap di hati. Disitulah terlihat bahwa kebebasan sejati bukan soal tubuh yang leluasa bergerak, tetapi jiwa yang teguh dan hati yang tunduk hanya kepada Allah. Imam Abu Hanifah menajarkan bahwa penjara bagi orang yang benar-benar merdeka hanya bisa menahan jasad, bukan iman, bukan ketakwaan, bukan keberanian untuk tetap benar. Mengapa beliau tetap menolak? Imam Abu Hanifah tahu bahwa satu keputusan yang zalim lebih berat daripada 1000 cambukan. Ia menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya sebagai hakim bukan sekadar memengaruhi manusia, tetapi menorehkan jejak di hari akhir. Satu kalimat yang menyalahi kebenaran bisa menjadi beban yang tak terbayangkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya beliau memilih menolak, meski dunia menawarinya kemuliaan dan kedudukan. Bagi orang lain, jabatan itu adalah puncak kehormatan, tanda dihormati rakyat, didengar penguasa, dan diperhitungkan musuh. Namun bagi Imam Abu Hanifah, jabatan itu adalah tanggung jawab yang menakutkan, beban yang bisa menjerumuskannya ke neraka jika ia menyimpang dari kebenaran. Setiap cambukan yang ia terima, setiap derita di sel penjara, tidak sebanding dengan dosa yang mungkin timbul karena mengkhianati prinsip keadilan. Ia menolak bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kehilangan ridha Allah. Keselamatan akhirat, pikirnya, lebih mahal daripada kemuliaan dunia. Dan kebesaran seorang alim, katanya dalam hati, tidak diukur dari kursi tinggi atau pengaruh di istana, tetapi dari keberanian menolak ketidakadilan demi menegakkan kebenaran. Ia menolak bukan untuk menentang manusia, tetapi untuk menaati Allah. Dan dalam setiap langkah penolakan itu, tersimpan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Bahwa iman dan keadilan tidak boleh diperdagangkan. Bahwa harga diri seorang hamba diukur oleh keberanian menjaga kebenaran meski dunia menekan dengan segala cara. Sejarah mencatatnya sebagai orang yang kalah. Namun sejarah tidak diukur oleh apa yang tampak di mata manusia, melainkan oleh apa yang dicatat oleh langit dan amal yang kekal. Langit mencatatnya sebagai seorang ulama yang menang melawan hawa nafsu kekuasaan, menang melawan godaan dunia yang fana, dan menang dalam ujian iman yang paling berat. Imam Abu Hanifah memilih penjara daripada jabatan. Ia memilih derita dunia daripada murka Allah. Setiap hari dalam sel sempit, setiap pukulan dan siksaan menjadi bukti keberanian untuk tetap lurus di jalan kebenaran. Tidak ada emas, tidak ada singgasana yang bisa membeli keteguhan hati itu. Tidak ada ancaman, tidak ada janji dunia yang mampu menggoyahkan prinsipnya.
Ia tahu, kemenangan sejati bukan terletak pada gelar atau kekuasaan, tetapi pada keberanian menolak yang salah dan menegakkan yang benar, meski dunia membenci dan menekan. Sejarah mencatatnya bukan karena kursi tinggi, bukan karena jabatan atau penghargaan, tetapi karena keberanian menahan diri dari kesalahan dan keberanian memilih Allah di atas segalanya. Dan dari kisahnya kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang hamba tidak diukur dari dunia yang bisa diraih, tetapi dari iman dan keberanian untuk tetap benar, meski harus berjalan sendirian di jalan yang sempit dan gelap. Warisan yang tak terpenjara. Imam Abu Hanifah telah wafat. Raganya kembali ke tanah, namun ilmunya tidak pernah ikut terkubur. Ia hidup dalam barisan murid-muridnya, dalam kitab-kitab yang terus dibaca, dalam hukum-hukum yang ditegakkan dengan kehati-hatian dan rasa takut kepada Allah. Penjara mampu membatasi langkahnya, namun tidak pernah mampu membelenggu ilmunya. Cambukan bisa melukai tubuh, tetapi tidak pernah merobohkan prinsipnya. Hari ini, mazhab yang beliau rintis diikuti oleh jutaan manusia di berbagai negeri. Namanya disebut dengan hormat di mimbar-mimbar ilmu dan majelis ulama. Ia tidak dikenang karena singgasana, bukan pula karena kekuasaan. Namanya harum karena kejujuran yang tidak ia tawar dan keberanian untuk menolak segala yang haram meski berbalut kehormatan. Dan dari sanalah dunia belajar bahwa kemuliaan sejati bukan pada jabatan yang diraih, tetapi pada iman yang dijaga hingga akhir hayat. Hikmah yang abadi. Tidak semua jabatan adalah kehormatan. Sebagian justru menjadi ujian yang perlahan mematikan iman jika diterima tanpa rasa takut kepada Allah. Tidak semua kedudukan meninggikan derajat. Ada yang tampak mulia di mata manusia, namun berat dan gelap di hadapan pengadilan akhirat. Dan tidak setiap penolakan adalah pembangkangan. Sebagian penolakan lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari hati yang gemetar, takut berbuat zolim. Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita bahwa keberanian sejati bukan ketika seseorang berani mengambil, tetapi ketika ia sanggup menolak demi menjaga iman. Sebab orang yang paling takut kepada Allah bukanlah mereka yang lantang berbicara, melainkan mereka yang berhenti saat dunia memanggil, karena khawatir Allah murka. Dan itulah hikmah yang abadi, bahwa keselamatan hati lebih bernilai daripada seluruh kehormatan yang bisa ditawarkan dunia.